Perkenalkan, kami dari kelompok 26. Di sini kami akan melakukan analisis perbandingan skor PSS dengan jenis kelamin. Pertama-tama kita masuk ke aplikasi SPS-nya. Kemudian di bagian file of type kita pilih Excel. Kemudian kita mencari file yang kita simpan dan kita memasukkan file yang kita simpan ke dalam aplikasi SPSS-nya. Nah, pertama-tama yang akan kita lakukan yaitu kita akan menguji univaria dari jenis kelamin tersebut. Kita masuk ke transform, kemudian record into different variable, kita pilih jenis kelamin, input ke variabelnya, terus namanya itu kita ganti jadi JK, change old and new values. Nah, di old value pertama ini kita tulis laki-laki, terus di new value-nya ini kita masukin 1 add, kemudian di old value-nya lagi perempuan, di new value-nya lagi kita masukin 2 add, kemudian continue. Oke. Nah, kita cek apakah yang tadi kita masukin sudah masuk di dalam datanya atau belum. Kita masuk ke data view, kita cek apakah JK-nya udah masuk. Oke, JK-nya sudah berubah menjadi tipenya sudah menjadi numerik. Nah, kemudian di values-nya kita ganti value-nya itu 1 untuk laki-laki di bagian labelingnya, kemudian add, dan yang kedua itu untuk labelnya perempuan, add. Oke. Oke, kemudian kita masuk ke analyze. Kita pilih descriptive status, kemudian pilih frekuensi. Nah, di bagian variabel ini kita masukin JK yang atau jenis kelamin yang sudah kita ubah tadi menjadi numerik. Kemudian kita pilih statis, kita aktifin mean, median, quartile, STD deviation, minimum, maksimum, kemudian continue. Oke. Oh ya, untuk di charts-nya kita bisa pilih bar charts ataupun histogram, tapi di sini kami memilih bar charts ya. Kemudian setelah itu continue. Oke. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke uji normalitas. Yang pertama kita masuk ke menu analis, terus di bagian deskriptif statis kita pilih menu explore, kemudian pada bagian dependent list kita masukkan skor PSS, lalu di bagian factor list kita masukkan jenis kelamin yang sudah kita ubah, kemudian kita pilih plots dan pilih normality post width test untuk menguji normalitas, kemudian continue dan oke. Baik, kita akan masuk dalam penjelasan uji normalitas. Nah, sebelum melakukan uji hipotesis, kami melakukan uji normalitas untuk memastikan data layak diuji menggunakan statistik, parametrik, atau tes-tes.
t-test. Berdasarkan hasil uji, didapatkan nilai signifikasi sebesar 0,909 untuk kelompok laki-laki dan 0,636 untuk perempuan. Nah, karena kedua nilai tersebut jauh di atas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data skor PSS berdistribusi secara normal. Karena hasilnya didapatkan normal yaitu di atas 0,05, maka kita menggunakan uji t-test. Kita masuk ke analyze comparisons, lalu pilih independent sample t-test. Di bagian test variable kita masuk skor PSS di bagian grouping variabel. Kita masukkan JK, kemudian define group sesuai grup JK, yaitu 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Continue dan OK. Selanjutnya kami memeriksa kesamaan varians antara kedua kelompok melalui Levene's test. Hasil menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,087. Karena nilai ini lebih besar dari 0,05, maka varians antara kelompok laki-laki dan perempuan dinyatakan sama atau homogen. Oleh karena itu, analisis t-test yang kita gunakan adalah baris equal variance assumed. Hasil utama uji tes independen ditemukan nilai signifikan 2 trilet sebesar 0,04. Berdasarkan aturan statistik, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan antara signifikan secara statistik. Untuk interpretasi, jika kita melihat rata-rata mean pada tabel grup statis, kelompok laki-laki memiliki rata-rata skor 62,77, sedangkan kelompok perempuan memiliki rata-rata yang lebih tinggi yaitu 70,29. Baik, jadi kesimpulannya itu terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat skor PSS laki-laki dan perempuan, di mana pada sampel ini kelompok perempuan menunjukkan skor yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Demikian hasil analisis dari kelompok 26. Terima kasih.